Nah, halo teman-teman, kembali lagi dengan gue di Junior Rival Insight. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait dengan time frame atau parameter waktu. Sebenarnya terkait dengan time frame ini saya sudah menjelaskan di video saya yang ada di atas ini, di mana di playlist belajar saham bagi pemula. Pertama gue mau ngomong kalau misal gue baru bikin video gitu, udah seminggu terus vakum. Tapi udah kita bisa lanjut lagi terkait dengan pembahasan trading kripto di Indodax. Nah, dari video sebelumnya terkait dengan scalping, yang pertama adalah scalping menggunakan stokastik, kemudian kiat-kiat melakukan scalping kripto, kemudian indikator yang sering digunakan dalam scalping di Indodax. Saya rasa kurang lengkap kalau misal kita nggak membicarakan terkait dengan indikator yang paling tepat dalam melakukan scalping di Indodax. Sekali lagi ini gue disclaimer kalau misal time frame yang ada di sini itu kita berbicara terkait dengan time frame yang paling tepat untuk secara umum. Untuk setiap orang gaya tradingnya bisa berbeda-beda, jadi nanti mungkin gue mau kasih terkait dengan refleksi kira-kira menurut lu itu time frame yang cocok buat lu itu time frame apa? Soalnya kan ada banyak kan, ada yang satu sampai dengan monthly. Nah ya udah kita langsung lanjut ke pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat. Jika memang video ini bermanfaat, jika video ini bermanfaat jangan lupa like, komen dan subscribe terlebih dahulu untuk membantu ngembangin YouTube channel gue. Nah, sebenarnya terkait dengan pembahasan time frame ini, beberapa teman di kolom komentar sudah mengatakan kalau misal bagus kalau misal bahas terkait dengan time frame yang paling tepat gitu. Nah, kalau misal kita berbicara time frame berarti itu kan kita membicarakan time frame 1 menit sampai dengan monthly, bahkan kalau misal lu itu swing trader gitu. Nah, itu bisa sampai bertahun-tahun atau misal berpuluh-puluh tahun tergantung dengan stok yang lu beli atau misal stok yang lu perhatiin itu udah berapa lama gitu. Nah, karena ada begitu banyak time frame yang sering ditanyakan adalah time frame yang paling cocok itu time frame berapa gitu. Apalagi kalau misal ada yang menggunakan indikator stokastik, kemudian ada yang menggunakan time frame moving average, indikator moving average, atau misal menggunakan chart pattern, atau misal menggunakan trading system yang seperti apa begitu. Nah, itu pasti banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya time frame yang paling cocok untuk melakukan scalping itu time frame berapa sih gitu. Sebelum kita jauh melangkah ke sebelum kita jauh melangkah bahwa penggunaan time frame yang paling tepat itu time frame berapa, nah kita harus tahu dulu nih. Kalau kita berbicara dengan Dow teori atau misal kita berbicara terkait dengan konfrontasi Dow teori, di situ dikatakan bahwa time frame yang paling tepat untuk semua jenis trading atau trading system seperti itu, atau misalnya lu menggunakan chart pattern, yang paling tepat adalah time frame daily. Kenapa time frame daily? Karena setiap stok, mau itu saham, mau saham, mau forex, kemudian crypto dan yang lainnya, pasti rilis data HOALC atau misalnya open high low cross-nya itu pasti terhitung di daily-nya itu seperti itu. Nah, kalau kita berbicara daily berarti itu kan time frame-nya 1 hari. Nah, bagaimana kalau misal kita mau menentukan ke uh, kapan kita masuk ke dalam suatu market, karena range harganya kan gede itu kalau misalnya kita menggunakan daily. Nah, sebenarnya ini bisa ini aja sih kalau misal contohnya analoginya sih seperti misal lu lihat orang tuh dari kejauhan terus lu zoom gitu. Oh, kira-kira orang ini gitu. Atau misal kalau misal paling gampang kalau misal lu buka Google Maps gitu, lu cari misal kota X gitu. Terus lu mau cari RT-nya atau kecamatannya gitu. Ntar kan lu zoom kan untuk melihat secara jelasnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya penggunaan time frame juga. Nah, itu juga sebenarnya penggunaan time frame juga seperti itu gitu. Misal lu lihat nih tren majornya seperti apa di time frame daily. Misal dia itu bearish, atau misal bearish itu adalah down trending, atau misal apakah dia itu bullish atau misal trending atau trending. Nah, lu tinggal lihat di entry point atau misal minor trendnya seperti apa gitu. Nah, minor trendnya lu bisa lihat nih di time frame yang lebih kecil dari time frame daily. Nah, biasanya gue lihat di time frame sejam atau misal time frame 15 menit untuk melakukan entry masuk pada suatu market. Nah, bagaimana kalau misal entry masuknya itu menggunakan teknik scalping gitu. Nah, biasanya gue untuk yang major trendnya biasanya gue lihat dari time frame daily, kemudian gue konfirmasi nih di time frame 4 jam. Apakah misal di time frame daily itu bearish dan di time frame 4 jam itu bearish, berarti gue udah ada pegangan bahwa trennya akan bearish. Nah, tinggal gue melihat terkait dengan entry masuk gue seperti apa. Atau misal kalau di time frame daily itu bullish, kemudian time frame 4 jam juga bullish. Nah, terus gue lihat di time frame 1 jam atau misal time frame 15 menit itu
gue tinggal lihat atau gue tinggal cari chart pattern yang paling pas untuk melakukan entry atau melihat dari peluang dari indikator-indikator yang ada. Biasanya ada beberapa kesalahan trader nih, kayak misal ngebandingin harga di ngebandingin tren di 1 hari, kemudian 4 jam, 4 jam, sejam, 30 menit, 15 menit, atau 1 menit. Mereka ngebandingin kalau misal bearish, misal time frame daily bearish, kemudian 4 jam itu bullish, dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya itu nggak bisa dibuat seperti itu ya, itu karena kita melihat dari parameter waktu, karena parameter waktunya terhitung dari candle yang terbentuk per time frame gitu. Jadi misal lu pakai time frame daily gitu, berarti kan satu candlenya itu daily gitu. Nah itu lu nggak bisa compare dengan time frame yang ada yang jauh lebih kecil atau jauh lebih besar gitu. Karena parameter waktu setiap candlenya juga berbeda-beda seperti itu. Jadi lu nggak akan bisa compare gitu. Terus yang kedua adalah melakukan comparing indikator gitu. Oh kalau misal di time frame sejam, indikator gue misal gue pakai moving average 25 mungkin mengisyaratkan bahwa trend bearish gitu. Pas gue lihat di time frame daily, oh lo kok bullish gitu, atau misal sideways. Nah itu nggak bisa di compare juga terkait dengan indikatornya. Syarat dari gue kalau misal lo mau tahu sebenarnya lo itu cocok di mana gitu. Kalau misal saran dari gue, gue disclaimer lagi, ini merupakan saran dari gue sebagai seorang scalper gitu. Kalau yang pertama adalah lo nentuin dulu bahwa lo itu mau trading di mana gitu. Apakah lo mau trading di time frame sejam, 30 menit, atau 15 menit. Yang penting adalah bahwa time frame-nya lebih kecil dari time frame daily, karena tadi kita tahu bahwa time frame daily nantinya buat jadi penentu nih kita mau ngambil opsi apa gitu. Nah kalau dari gue itu biasanya menggunakan time frame sejam untuk melihat peluang terkait dengan entry masuknya gitu. Dan kalau misal gue mau entry point, atau misal gue mau masuk ke market, biasanya gue menggunakan time frame 15 menit seperti itu. Nah kenapa kita harus melihat time frame daily? Jadi gue mau praktik nih, misal gue buka daily di Doge IDR gitu kan. Kita lihat nih, oh sekarang ternyata si trennya itu naik gitu, bullish kan. Misal kalau kita buat channel pointnya seperti ini gitu, sekarang kan trennya bullish atau misal lebih dekat ke sideways gitu. Nah kalau saran dari gue bahwa ketika sideways berarti kan itu terjadi fase akumulasi kan dari misal pemain gede gitu. Nah itu sebenarnya gue udah jelasin di video gue juga itu terkait dengan fase distribusi, kemudian fase akumulasi, dan fase partisipasi publik. Nah kita tuh kalau misal mau masuk market, kita harus lihat bahwa setelah terjadi konsolidasi harga di area sideways, itu akan terjadi fase partisipasi publik. Nah di situ kita baru masuk terkait dengan fase partisipasi publik. Nah fase partisipasi publik biasanya bahwa kita sudah punya nih data gitu, apakah ada trend bearish atau misal trennya bullish gitu, karena sudah terbentuk. Kalau misalnya bullish, dia terbentuk higher high, kemudian higher low seperti apa. Kalau misal dia trennya down gitu, kita udah bisa tahu nih misal lower high-nya atau misal lower-lowernya seperti apa gitu. Misal kayak gini nih, misal kita lihat dari sini ke sini kan, berarti ini kan trennya itu bearish kan. Nah berarti ini itu disebut sebagai nah ini disebut sebagai lower, kemudian ini lower high gitu, terus ini lower lower, kemudian ini lower high, kemudian ini lower lower lagi, kemudian lower. Nah ini kalau bisa kita bentuk pola zigzag gitu, pola zigzag seperti ini, nah itu dikatakan sebagai trend bearish maksud gua. Nah ini terbentuk trend bearish karena udah terbentuk lower high, kemudian lower lower. Nah kalau misal trennya bullish, nah itu kita sebenarnya itu bisa lihat nih kayak di area sini gitu. Nah ini kita bisa lihat nih di area sini, misalnya ini lower high, ini low, ini higher low, kemudian ini higher high, kemudian ini higher low, higher high. Itu kan bisa kita bilang bullish. Terus saran dari gue yang kedua adalah lu pilih nih kayak time frame atau entry masuk tuh di time frame berapa gitu. Kedua tuh, jadi bisa lu gunain time frame 15 yang kayak gua tadi, atau time frame sejam. Nah tinggal lu lihat nih kayak misal entry masuk lu tuh di kan tadi kita udah lihat nih trennya kan bullish, kalau enggak sideways gitu. Nah berarti kan kita melakukan opsi buy kan, karena kita tahu bahwa sebenarnya trennya adalah bullish gitu. Ya udah berarti lu pilih nih, lu bisa pakai indikator yang kayak gue bilang tadi di video gue yang ada di atas sini untuk melihat entry point atau harga yang paling pas untuk lu masuk ke market itu di harga berapa. Terus gue sekali lagi disclaimer bahwa sebenarnya untuk pemilihan time frame itu berbeda-beda tiap trader gitu, tergantung lu nyamannya di mana,
terus lu bisa intinya adalah kita bisa mendulang profit sebanyak-banyaknya tuh seperti apa gitu. Paling segitu dulu terkait dengan penjelasan gua terkait dengan time frame. Semoga video ini bermanfaat atau semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa nonton video gua di next video.